Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Bersama saya Puji Lestari, inilah kabar Indonesia. Pemirsa, Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, Surabaya menerima pengembalian uang kerugian negara dari perkara tindak pidana korupsi senilai 7,5 miliar rupiah. Perkara tersebut terkait dengan kredit macet di Bank Jatim yang telah menetapkan 2 tersangka dan tak lama lagi segera dilimpahkan untuk disidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya. Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, Surabaya menerima pengembalian uang kerugian negara dari perkara tindak pidana korupsi kredit macet di Bank Jatim senilai 7,5 miliar rupiah. Kepala Kejari Tanjung Perak, Surabaya Aji Kalbu Pribadi pada 2 November menjelaskan, dalam perkara tersebut telah ditetapkan 2 orang tersangka, BK selaku Direktur Utama Perusahaan Manufaktur Panel Listrik PT Semesta Eltrindo Pura dan HK selaku komisarisnya. Kedua tersangka dinilai bertanggung jawab atas kredit macet di Bank Jatim yang dikucurkan pada tahun 2012. Dia menegaskan pihaknya tidak hanya sebatas memenjarakan sebanyak-banyaknya orang dalam tindak pidana korupsi, namun tetap berkomitmen berdasarkan arahan dari pimpinan serta berusaha mengembalikan keuangan negara. Dan yang terakhir perlu saya sampaikan juga, dengan adanya pengembalian potensi kerugian keuangan negara ini tidak menghapuskan dari tindak pidana yang dilakukan oleh para tersangka. Saat ini BK dan HK masih dalam proses penyidikan di Kejari Tanjung Perak, Surabaya untuk segera ditetapkan P21 atau berkas perkaranya lengkap. Yang berarti tidak lama lagi berkas perkaranya akan dilimpahkan untuk disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hanif Nasrullah, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, bakal calon Wakil Presiden Koalisi Indonesia Maju Gibran Raka Buming Raka menyebut serangan terhadap dirinya dan bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju di media sosial semakin keras. Namun kepada ribuan relawan Bolonemase di Karanganyar, Jawa Tengah, Gibran meminta mereka untuk tidak terprovokasi. Bakal calon Wakil Presiden Koalisi Indonesia Maju Gibran Raka Buming Raka menyebut serangan terhadap dirinya di media sosial semakin keras dilakukan pihak-pihak tertentu. Namun kebenarannya tegas dia tidak bisa dipertanggungjawabkan alias hoaks. Karena itu saat menghadiri konsolidasi relawan yang tergabung dalam Bolonemase di Gedung Teater Karanganyar, Jawa Tengah pada 2 November, dia meminta mereka untuk tidak mudah terprovokasi, melainkan menanggapi dengan sabar dan tetap bersemangat. Putra sulung Presiden Joko Widodo itu menegaskan, hoaks yang beredar merupakan fitnah terhadap dirinya dan bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto. Karena itu angka survei dan hasil di tempat pemungutan suara pada 14 Februari 2024 lah yang akan membuktikan. Tidak perlu ditanggapi. Tidak perlu ditanggapi. Kita tetap santai. Kegiatan Gibran tersebut sekaligus mengawali safari politiknya di Kabupaten Karanganyar, di mana sejak petang ribuan relawan Bolonemase telah memadati lokasi acara. Begitu juga sejumlah kepala daerah dan tokoh partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, Denny Apriani, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, Badan Reserse Kriminal Bareskrim Polri pada Kamis 2 November menetapkan pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang sebagai tersangka kasus tindak pidana pencucian uang. Penetapan sebagai tersangka tersebut dilakukan setelah penyidik melakukan gelar perkara, menghadirkan saksi ahli pidana dan pihak pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan. Ya, mohon maaf rekan-rekan.
Lama menunggu. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang ditetapkan sebagai tersangka kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU). Hal itu disampaikan oleh Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Tipideksus Badan Reserse Kriminal Bareskrim Polri Brigjen Pol Wisnu Hermawan pada Kamis 2 November di Jakarta. Penyidik Bareskrim Polri melakukan gelar perkara kasus dugaan TPPU pada Kamis 2 November pukul 10 pagi hingga 3 sore waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan saksi ahli pidana serta pihak Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Brigjen Pol Wisnu menambahkan dari fakta yang ditemukan, penyidik menyimpulkan bahwa Panji Gumilang terbukti menggelapkan uang yayasan sebanyak 73 miliar rupiah yang merupakan milik yayasan dari hasil pinjam di salah satu bank dan digunakan untuk kepentingan pribadi. Hasil simpulan tadi ya bahwa APG telah terpenuhi unsur pasal 372 dengan ancaman 4 tahun, pasal 70 junto pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2024 perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2021 tentang yayasan ancaman hukum 5 tahun, dan pasal 3, pasal 4, pasal 5 junto pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang dengan ancaman 20 tahun. Brigjen Pol Wisnu mengatakan selanjutnya Bareskrim Polri akan memeriksa anak dan istri Panji Gumilang terkait kasus TPPU. Selain kasus TPPU, Bareskrim Polri juga akan mendalami kasus lainnya. Sebab saat gelar perkara, polisi menemukan unsur pidana lain yang dilakukan oleh Panji Gumilang seperti pemalsuan identitas. Dari Jakarta, Hairul Izan, Rio Faisal, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Kargnanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV.
Anda masih menyaksikan kabar Indonesia pemirsa. 3.500 ton beras impor asal Kamboja yang diperuntukkan untuk wilayah Jawa Tengah tiba di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang pada Kamis lalu. Beras ini akan disalurkan kepada masyarakat melalui program bantuan pangan maupun gerakan stabilisasi pasokan harga pangan di sejumlah pasar tradisional. Beras impor asal Kamboja untuk wilayah Jawa Tengah tiba di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang pada Kamis 2 November 2023. Dari Tanjung Mas, beras asal Kamboja ini akan disimpan di gudang beras Bulog Randu Garut, Semarang. Kepala Badan Pangan Nasional Bappenas Arief Prasetyo Adi saat memantau proses bongkaran beras di Pelabuhan Tanjung Mas dan gudang Bulog Randu Garut pada Kamis 2 November mengatakan, beras yang didatangkan dari Kamboja ini tidak dijual untuk umum, melainkan untuk disalurkan ke masyarakat melalui program bantuan pangan maupun gerakan stabilisasi pasokan harga pangan di sejumlah pasar tradisional. Yang ini yang kita juga gunakan untuk melakukan intervensi kebutuhan beras nasional. Ya. Jadi nomor satu prioritas kita adalah tentunya produksi dalam negeri. Tapi pada saat memang kita memerlukan tambahan stok dari pengadaan dari luar negeri, ini kita lakukan. Kepala Perum Bulog Jateng Ahmad Kholisun menyatakan pada tahap pertama ini Jawa Tengah menerima alokasi sebanyak 3.500 ton dari total alokasi sebanyak 7.000 ton. Untuk impor beras dari Kamboja secara nasional hanya 10.000 ton. Dari 10.000 ton itu yang 3.000 masuk ke Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara. Kemudian yang 7.000 masuk ke Tanjung Mas untuk Jawa Tengah. Dari 7.000, yang 3.500 sedang dalam proses bongkar, ini sudah 50%. Kemudian yang 3.500 ini sudah OTW dari Kamboja ke Semarang. Secara nasional, impor beras dari Kamboja ada sebanyak 10.000 ton. 7.000 ton diantaranya masuk melalui Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, sementara 3.000 ton sisanya masuk melalui Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara. Pemirsa, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi mengatakan pada awal tahun 2024, satelit Republik Indonesia pertama atau Satria 1 sudah bisa melayani masyarakat. Satria 1 sukses sampai ke orbitnya setelah 4 bulan lalu diluncurkan dari Amerika Serikat. 4, 3, 2, 1. Kementerian Komunikasi dan Informatika Kemenkominfo menyatakan pada awal tahun 2024, satelit Republik Indonesia 1, Satria 1, sudah dapat melayani masyarakat. Hal itu dikatakan Menkominfo Budi Aris Setiadi, Kamis 2 November di Jakarta. Menurut Menkominfo, satelit tersebut telah sukses sampai ke orbitnya setelah 4 bulan lalu diluncurkan dari Amerika Serikat. Kesiapan infrastruktur juga terus dikerjakan guna mendukung beroperasinya Satria 1. Menkominfo Budi menambahkan satelit ini akan melayani 37.000 titik fasilitas publik di Indonesia dengan kecepatan internet mencapai 1 megabit per second. Ya kita kalau menurut jadwal kan Desember ini sudah di orbit, terus ground segmen dikerjakan dan kita berharap awal tahun depan sudah bisa melayani masyarakat. Ground segmen kan penerimanya dong, kan satelit kan di atas, karena masih ada sedang dibangun titik-titiknya. Menkominfo mengatakan beroperasinya satelit Satria 1 sangat penting agar semua masyarakat di Indonesia dapat dilayani jaringan internet, baik di perkotaan maupun daerah terpencil. Adapun prioritas utama akses internet akan diberikan kepada sektor pendidikan, fasilitas layanan kesehatan, kantor pemerintah daerah, serta TNI dan Polri. Dari Jakarta, Hairul Izan, Rio Faisal, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber
menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, Indonesian Humanitarian Alliance mengirimkan 6,6 ton bantuan logistik yang terdiri atas selimut dan kain serta 1,5 ton makanan ke Palestina yang sedang terkena konflik terbaru. Bantuan tersebut akan dilepas oleh pemerintah Indonesia pada hari ini, Sabtu 4 November 2023. Sejumlah organisasi kemanusiaan Indonesia yang tergabung dalam Indonesian Humanitarian Alliance (IHA) mengirimkan 6,6 ton bantuan logistik yang terdiri atas 5 ton selimut dan kain serta 1,5 ton makanan ke Palestina yang sedang terkena konflik terbaru. Ketua Komite IHA Ali Yusuf dalam konferensi pers Jakarta Kamis 2 November mengatakan bantuan tersebut akan dilepas oleh pemerintah Indonesia ke Palestina pada Sabtu 4 November melalui jalur perbatasan Rafah, Mesir. Untuk mendistribusikan bantuan kemanusiaan ke Palestina dengan baik, IHA turut berkolaborasi dengan Egyptian Red Crescent dan the United Nations Relief and Works Agency (UNRWA). Kita juga mendukung pengiriman bantuan melalui pemerintah Republik Indonesia akan dibersihkan melalui Mesir, yang kemudian juga akan melalui koordinasinya juga dengan Egyptian Red Crescent dan juga dengan UNRWA, dan kemudian akan diberangkatkan ataupun akan disalurkan kepada masyarakat di Gaza oleh UNRWA. Ali menjelaskan bantuan yang akan dikirimkan pada akhir pekan tersebut merupakan bagian dari komitmen IHA untuk mengirimkan bantuan logistik dari masyarakat Indonesia senilai 31,7 miliar rupiah atau 2 juta dolar Amerika Serikat ke Gaza. Selain bantuan logistik, IHA bersama Muhammadiyah Disaster Management Center juga telah mempersiapkan bantuan 33 tenaga medis seperti dokter dan perawat sesuai standar Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO untuk diberangkatkan ke Palestina saat kondisi sudah memungkinkan. Berbagai program kemanusiaan untuk Palestina ini direncanakan berlangsung 6 hingga 12 bulan ke depan melihat situasi, kebutuhan, dan fase pemulihan. Dari Jakarta, Agatha Olivia Arya Sindiara, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, Duta Besar Palestina untuk Indonesia Zuhair Al-Sun mengapresiasi peran Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Hal tersebut disampaikan Al-Sun dalam aksi solidaritas Palestina yang diinisiasi oleh Foreign Policy Community of Indonesia di depan kantor Kedutaan Besar Palestina, Jakarta.
Duta Besar Palestina untuk Indonesia Zuhair Al-Syun menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian dan dukungan yang diberikan rakyat Indonesia selama ini, termasuk peran Indonesia dalam menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga Gaza yang terdampak konflik dengan Israel. Dalam aksi solidaritas yang digelar di Kedutaan Besar Palestina di Jakarta pada 2 November malam, dia mengungkapkan kekecewaannya terhadap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dinilainya tidak mampu mempertahankan resolusi sehingga gagal menghentikan perang dan membiarkan gempuran Israel ke Gaza yang terus terjadi. Namun Al-Syun memastikan seluruh usaha untuk menghancurkan dan membantai rakyat Palestina tidak akan berhasil, karena dia dan rakyat Palestina yakin Israel pada akhirnya akan kalah melalui dukungan Indonesia dan negara-negara lain. His family is killed completely. Why? Children. And he's raising him that we are going to struggle more and more, and we will fight more and more. Aksi itu didukung sejumlah kalangan, salah satunya mantan Wakil Menteri Luar Negeri yang juga pendiri Foreign Policy Community of Indonesia, Dino Patijalal, di mana massa menyalakan lilin sebagai tanda solidaritas terhadap korban serangan Israel di jalur Gaza, serta mendengarkan cerita dari para korban perang. Dilanjutkan pembacaan doa, dan peserta menuliskan komentarnya di spanduk putih yang dibentangkan. Demikian kabar Indonesia pemirsa, nantikan kabar Indonesia selanjutnya hanya di Lingkar TV. Saya Puji Lestari pamit dari hadapan Anda, selamat melanjutkan aktivitas Anda, selamat pagi dan sampai jumpa.